Maka untuk melembutkan hati itu, dihantamlah dia dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk melembutkan hati. Di mana letak zikir itu Pak Ustaz? Di sini. La ilaha illallah. Di mana lagi? Di sini. Jantung. Di mana lagi? Di sini. Di sini, di sini, di sini. Macam peredaran darah dari jantung menyembur naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau darah tadi tersumbat, tersendat, tak lancar, maaf cakap, na'udzubillah, stroke ringan. Selalu Nabi mengajarkan sesuatu itu macam yang zahir, yang nampak. Iman itu kuat. Macam apa kuatnya? Kasajaratin thayyibatin, macam pokok kayu. Fil muhafazati, menjaga, hafadha yuhafizu, muhafazah isim masdar, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Fil muhafazati, menjaga, alal a'mali salihah, menjaga amal-amal soleh. Satu, amal. Dua, a'mal. Bab tentang menjaga amal-amal soleh. Jadi amal soleh ini kalau sudah kita laksanakan, kita jaga. Kalau tak dijaga, dia lepas. Menjaga sholat subuh 1 bulan Ramadan. Hari raya kedua, lepas. Hari raya pertama tak lepas karena mau sholat Idul Fitri. Hari raya kedua, kekenyangan, mencret, lepas semua. Lepas kendali. Wa tarki tahawuni biha, tarki meninggalkan, tahawun sikap menyepelekan. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tahawun, menyepelekan, bukan karena sesuatu yang berat, sakit, hujan lebat, musafir, enggak. Gerimis-gerimis sikit. Nah, tak supaya. Wa tarkit tahawuni, meninggalkan sifat menyepelekan, biha, amal soleh. Wa tasahuli, tasahul, memudah-mudahkan. Sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Tasahul, memudah-mudahkan. Inilah bab yang kita kaji subuh. Biasanya susunannya pertama bab, habis bab ayat, habis ayat hadis, habis hadis penjelasan beberapa kosakata. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apakah? Apakah? Alam yakni, apakah belum tiba masanya? Alam yakni, apakah? Alam tara kaifa fa'alallah. Alam alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alastu bi rabbikum. Apakah? Alam yakni lilladzina amanu, apakah belum tiba masanya? Tidak semua pertanyaan dalam Quran itu mesti dijawab. Ada kalanya pertanyaan itu untuk membangkitkan pengetahuan. Misalnya, kita berdiri di pinggir dinding, dipijak orang kaki kita, lalu kita pakai kata pertanyaan. Apa tak ada matamu? Itu bukan untuk bertanya. Ada, kata dia, bukan itu. Itu maksudnya pertanyaan pengingkaran. Kemana matamu? Alam yakni, apakah belum tiba masanya? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang percaya, an takhsha'a qulubuhum,
supaya hati mereka itu khusyuk. Apakah belum tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya? Makna khusyuk yang pertama takut. Wa khashatil aswatu lirrahman. Makna khusyuk yang kedua as-sakinina ila ta'ah. Tenang dalam melaksanakan ketaatan. Ada juga orang mengartikan khusyuk itu fokus. Ada juga yang memaknai khusyuk itu sadar. Semuanya benar. Khusyuk itu sadar. Dari mulai takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca Fatihah, membaca ayat, sadar. Karena banyak orang yang sadarnya cuma dua, takbiratul ihram sama salam. Yang lain itu tak sadar dia, tiba-tiba selesai aja. Jadi tidak khusyuk. Khusyuk berarti tenang. Makanya orang yang sholatnya tenang dikatakan khusyuk. Dalam tafsir Jalalain, makna khusyuk as-sakinina ila ta'ah. Orang yang tenang menuju ketaatan. Malam dingin, jauh, hujan, bisa pula tenang sampai ke rimbo panjang. Mudah-mudahan kita termasuk yang khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang percaya itu untuk khusyuk? Syarat khusyuk yang pertama percaya. Tidak mungkin bisa khusyuk kalau tidak percaya. Percaya bahwa kita hidup ini pemberian Allah. Percaya bahwa kita akan mati. Percaya bahwa setiap langkah kita ini dibalas. Percaya bahwa ada malaikat yang menulis. Percaya bahwa kita akan menghadap Allah membawa bekal. Percaya itulah modal yang pertama. Percaya itu disebut dengan iman. Makin kuat suara saya, makin kuat pula hujan betul. Belagalah suara. Qulubuhum, yang khusyuk itu qulub, yang khusyuk itu hati. Li dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan. Tak bisa dibayangkan zatnya, tak bisa dibayangkan fisiknya. Mengingat meja, ini mejanya. Mengingat gelas, ini gelasnya. Mengingat air, ini airnya. Mengingat Allah, tak bisa dibayangkan zatnya. Jangan pula dibayang-bayangkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ustadz, guru, siapapun yang mengajarkan inilah zat Allah, kafir. Mesti diulang balik syahadatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengajarkan tentang fisik, tentang bentuk, tentang rupa. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu berfisik, berbentuk, berupa? Yahudi. Difisikkan Allah itu. Nasrani. Divisualisasikan Allah itu. Menjelma. Menjadi makhluk. Dalam Islam tak ada Tuhan menjelma. Allah itu la tudrikul absar, tak bisa ditengok oleh mata. Wa huwa yudrikul absar, dia yang menengok, memandang mata. Anta mudallaha ka'annaka tarahu,
Kau sembah Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak bisa menengok dia, fa innahu yaraka, dia yang menengok engkau, dia yang memandang engkau. Jadi kita bukan merasa memandang, merasa dipandang, merasa diawasi. Itu yang disebut dengan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Kita tutup tadi 100 kali. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Saya zikir pejam mata Pak Ustaz, bagus. Pas pejam mata aku nampak saya macam-macam. Nampak genderuwo, nampak sundel bolong, buka kan. Berarti setan memain. Buka. Jangan ikut larut ke dalam. Masuk ke dalam gua gelap, ada orang betapa hitam, itulah dia Tuhan, buka kan. Begitu juga kalau mau tidur malam. Mau tidur malam, tiba-tiba antara tidur sama jaga, ada yang membawa kita, buka. Saya tadi malam Pak Ustaz, Bang Saudara, jam-jam 2 malam itu mau berzikir, mau tahajud. Tiba-tiba saya tengok badan istri saya itu terang cahaya Pak Ustaz. Itu dia sedang memeriksa handphone kau. Karena orang ini mudah aja, sedikit-sedikit baru berzikir 2 hari, nampak itu, nampak ini, nampak itu. Tujuan berzikir itu bukan mau nampak itu, nampak ini. Tujuan berzikir itu adalah antaksha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati menjadi khusyuk, hati menjadi takut, hati menjadi tenang, bukan menjadi tukang cerita tentang pengalaman-pengalaman zikir. Setelah ngaji bukan menjadi mengetes-ngetes orang, mencoba-coba orang. Apa yang kau ingat itu? Udah sampai mana zikir? Ini namanya zikir setan. Namanya zikir hantu. Ini namanya zikir yang bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang percaya itu, hati mereka itu khusyuk untuk berzikir kepada Allah. Mulut menyebut, hati mengingat. Mengingat namanya zikir, menyebut pun juga namanya zikir. Mulut saya baru berzikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi hati saya belum khusyuk. Teruskan aja. Teruskan aja. Macam mencincang batang kayu. Cincang sekali belum putus, cincang 2 kali agak putus, cincang terus sampai putus. Jangan pernah bosan. Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, melawan tidurnya, melawan lupanya, melawan lalainya, melawan kantuknya, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat, zikir. Baca Quran, zikir. Sholat, zikir. Baca doa, zikir. Ini banyak orang bingung. Kenapa buku ini buku zikir, tapi isinya doa? Doa makan, doa tidur, doa masuk toilet, doa naik kendaraan. Mulut membaca doa, hati berzikir. Banyak orang hafal doa, tapi tidak berzikir. Hafal doa makan, hafal doa masuk WC, hafal doa menengok muka di cermin, hafal, tapi waktu masuk toilet tak pernah dipakai. Itu maksudnya hafal zikir, tapi tak berzikir. Makanya orang yang bersuluk tarekat Naqsabandiyah, sesungguhnya itu adalah pelatihan zikir. Disuruh tuan guru berzikir sehari 5.000 kali.
Allah 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 1000 kali. Supaya apa? Supaya menancapkan, melengketkan, melekatkan, mengeratkan, mengkaitkan, mengsetupkan, apalagi bahasanya, menancapkan, mengokohkan. Supaya kalau lupa-lupa, lalai-lalai, ingat balik. Macam naik motor juga ada zikir. Motor, nah, agak-agak lupa, mau ingat balik. Jangan lupa naik kan ke trotoar naik kan ke agak-agak lupa, cepat ya kita ingat. Kalau terbiasa kita berzikir, agak-agak lupa, cepat ingat ke pangkal jalan. Satu pesawat, begitu masuk ke awan turbulensi, turun, semuanya serentak bertakbir. Allahu Akbar. Yang tak Islam pun Allahu Akbar juga. Terkejut, oh ya aku tak Islam. Saking yang sudah terbiasanya mendengar Allahu Akbar. Padahal bini di sebelah, laki di sebelah. Tak ada waktu turbulensi, sayang, tak ada. Nah, kalau sudah melekat zikir, itu yang disebut dengan spontanitas. Spontan, tanpa proses berpikir. Banyak orang berzikir pakai teori, zikir menurut etimologi, zikir menurut terminologi, zikir menurut Imam Nawawi, zikir menurut Imam Syafi'i, zikir menurut Imam Bahakuddin Naqsyabandi, tapi tak pernah berzikir. Itu namanya orientalis. Orang Barat yang belajar tentang Islam tapi tidak mengajarkan dan mengamalkan Islam. Snob or growing. 6 bulan di Makkah, pura-pura masuk Islam, masuk ke Makkah, berjumpa dengan Imam Nawawi Al-Bantani, berjumpa dengan Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Habis itu pergi ke Aceh, mengobok-obok Aceh, mengadu domba Davide et Impera sebagai alat kaki tangan Belanda. Ini cerita lama tentang orang merusak Islam dari dalam. Jadi kalau kita mengaji ini, rasakan ke dalam, bukan rasakan keluar. Kalau saya mengajar, saya rasakan ke dalam. Apakah aku sudah ikhlas? Apakah hatiku sudah takut? Apakah hatiku sudah tenang? Apakah hatiku sudah berzikir? Bukan yang ditanya ke tim, bagaimana jamaah kita? Apakah sudah terkagum-kagum mereka menengok aku? Jadi yang ditanya itu hati kita ke dalam. Kalau mau menanya keluar, bukan sikap orang ke kita. Yang ditanya keluar itu adalah bagaimana keadaan jamaah, sehat mereka, bagaimana yang sakit kemarin, bagaimana yang anaknya lahir kemarin, bagaimana atap musola kita. Udah bisa dimulai pemasangan pelafon, nah itu yang perlu ditanya. Nah ini semua adalah supaya yang kita perhatikan itu adalah antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, wa dan ma sesuatu nazala turun minal haqq, kebenaran yang turun dari Allah, wa tawasaw bil haqq wa la yakunu, janganlah mereka, janganlah mereka itu seperti apa? Kalladzina utul kitab, seperti orang yang diberikan Alkitab, dikasih Zabur, dikasih Taurat, dikasih Injil, dikasih Suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf lembaran-lembaran, tak ada namanya, lembaran-lembaran, suhuf namanya. Ada yang dikasih nama Zabur, ada yang dikasih nama Taurat, ada yang dikasih nama Injil, ada yang dikasih lembaran, tak ada namanya. Wala yakunu, janganlah mereka kalladzina utul kitab,
seperti orang-orang yang dikasih kitab min qablu, sebelum Quran sudah ada kitab-kitab. Faqala alaihimul amadu, waktunya sudah lama, ratusan tahun, ribuan tahun sudah kitab itu ada di tangan mereka. Faqasat qulubuhum, tapi hatinya bukan makin lembut, qasat, tapi hatinya semakin keras. Ngaji rajin, ikut majelis, punya kitab, hati keras, nasihat tak masuk. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, insya Allah. Orang yang sudah mau datang jauh-jauh mengaji, tanda-tanda lembut hati sudah ada. Jadi jangan lagi kita mengancam, mengejek orang, menyepelekan, menjatuhkan marwah, harkat, martabat orang, memutuskan harapan orang. Sudah mau datang pengajian, tanda-tanda hati lembut sudah ada. Sekeras-kerasnya batu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang keras itu, tapi memancar air. Sungai-sungai memancar mata air dari celah-celah batu. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, summa qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, hati yang membatu, lebih keras daripada batu. Bal asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Faqasat qulubuhum, maka untuk melembutkan hati itu dihantamlah dia dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk melembutkan hati. Di mana letak zikir itu Pak Ustaz? Di sini. La ilaha illallah. Di mana lagi? Di sini. Jantung. Di mana lagi? Di sini. Di sini, di sini, di sini. Macam peredaran darah dari jantung menyembur naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau darah tadi tersumbat, tersendat, tak lancar, maaf cakap, na'udzubillah, stroke ringan. Selalu Nabi mengajarkan sesuatu itu macam yang zahir, yang nampak. Iman itu kuat. Macam apa kuatnya? Kasajaratin thayyibatin, macam pokok kayu. Asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Kalau udah pokok kayu besar, akarnya ke tanah, pucuknya ke langit, kuatlah itu. Begitulah tauhid itu. La ilaha illallah. Macam mana iman itu? Ala fil jasadi mut'ah, badan manusia ini di dalamnya ada segumpal, sekepal. Jika salahat jasadu kullu, kalau yang segumpal, sekepal itu baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia sakit, dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Tak jantung Pak Ustaz, ada Ustaz yang menerjemahkan hati, jantung hati. Karena itu sebetulnya makna kiasan saja, supaya mudah memahaminya. Mana Bapak Fulan yang dulu ikut selalu pengajian Ustaz? Dan meninggalnya Pak Ustaz. Kenapa? Serangan jantung. Saking pentingnya jantung. Jadi kalau sudah jantung berdegup, berdetak, darah lancar mengalir ke otak, turun mata ke telinga, begitu juga lah iman itu. Dari sini naik ke kepala, turun ke mata. Kalau sudah hatinya beriman, otaknya beriman. Kalau ada orang mulutnya mengaku beriman, hatinya tak beriman, berarti waktu Allah membagi hati, dia tak datang. Hatinya beriman, otaknya tak beriman. Yang tak ada otak, makan otak-otak. Maka dia sudah komplit. Dari mulut, jantung, hati, pikiran, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki,
menyebar semuanya. Maka kalau berzikir, semuanya berzikir. Mulut berzikir, jantung berzikir, otak berzikir, mata berzikir, telinga berzikir, serentak semuanya berzikir. Yang kita pikirkan itu bukan orang. Ada juga orang berzikir yang dipikirkannya orang. La ilaha illallah, la ilaha. Kira-kira orang ini udah bosan atau belum ya? Udah dipikirkan orang. Kalau udah kita azab 100, ya 100. Mungkin kadang di sholat Jumat, selalu tuh lihat perhatikan, baru 15. La ilaha illallah. Ini zikir icip-icip ini. Masalah orang mau ikut mau tidak, itu urusan dia. Yang penting kita berzikir, membiasakan orang. Allah bisa karena biasa. 100 kita buat itu, biar supaya terbiasa berzikir 100. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Amalan pokok. Begitu kata guru-guru kan. Bangun malam, amalan pokok nih. Nanti yang zikir-zikir lain itu tambahan. Modal utama hari ini, hari Rabu, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Modal pokok. Nanti siang mau tambah lagi. Itu adalah bonus-bonus tambahan-tambahan. Jangan sampai tak berzikir sama sekali. Zikir apa wirid, Pak Ustadz? Wirid artinya bacaan rutin. Sampai-sampai ulama membuat peribahasa. Man laisa lahu wir fahuwa kalqir. Siapa yang tak punya wirid berarti dia monyet. Wir kir, wirid. Nanti malam wirid Yasin ya. Kenapa disebut wirid? Rutin tiap malam Jumat baca Yasin. Wirid pagi petang rutin dibaca tiap subuh, habis subuh, tiap petang, habis maghrib. Kenapa habis subuh? Habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Habis maghrib awal malam. Waktu ini dua, ada siang, ada malam. Wal laili idza saja, wan nahari idza tajalla. Awal malam maghrib, awal siang subuh. Nah, jadi jangan sampai hilang. Kalau tak bisa sama sekali, paling tidak 11. 100 bagus. Tapi biasa orang kalau udah dikasih 100, tak bisa 100, 11. Bisa 3 tak Pak Ustaz? Tawar-menawar. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala. Allah SWT berfirman, wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah menciptakan Nabi Isa, mengangkatnya menjadi rasul, dikasih wahyu, dikirimkan ke dunia. Isa bin Maryam, pertengahan. Yahudi mengatakan Isa anak zina, karena Maryam dituduh berzina sama si Joseph tukang kayu. Bertunangan Maryam sama Joseph. Tiba-tiba hamil, dituduh Joseph berzina. Yahudi mengatakan Isa anak zina, Maryam pezina. Sedangkan Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, Maryam ibu Tuhan. Satu kelompok mengangkat setinggi langit, satu kelompok menginjak ke bawah tanah. Islam di tengah. Isa ibnu Maryam bukan anak zina, bukan anak Tuhan, tapi dia adalah anak Maryam. Inilah maka Islam itu disebut pertengahan. Wa atainahul injil, kami kasih dia Injil. Mana Injil itu sekarang? Tak ada. Lalu yang dikatakan orang Injil bukan Injil yang dikatakan Allah dalam Al-Quran.
Waj'alna fi qulubil ladzina taba'u, kami jadikan di dalam hati orang yang mengikutinya rafatan, sikap lembut, rahmatan, kasih sayang. Lembut dulu baru kasih sayang. Kalau keras tak bisa berkasih sayang. Lembut, kasih sayang. Warahbaniyatan, rahbaniyatan, kerahiban. Tak makan, tak minum, tak berbini, tak bersuami, tak nikah. Itu namanya rahbaniyatan. Dalam Islam tak ada. Dalam Islam makan, minum, nikah, punya anak. Tapi mereka dulu ada. Ibtada'uha, mereka membuat-buatnya, dibuat-buatnya sendiri. Beribadah dengan cara tak makan, beribadah dengan cara tak minum, beribadah dengan cara tak tidur, beribadah dengan cara tak bergaul dengan orang, tidak nikah, tidak punya suami, tak punya istri, tak punya anak. Dalam Islam tak boleh. Silakan puasa, makan. Silakan tahajud, tidur. Silakan beribadah, tetap nikah. Bahkan nikah itu sendiri adalah ibadah. Jadi kalau ada orang bertanya, kau ini ku tengok tak ada beribadah. Aku dah nikah. Nikah itu ibadah. Maka tabnaha, kami tak pernah mewajibkan. Kata Allah SWT membantah, kami tak pernah mewajibkan perbuatan rahbaniyah alaihim, kepada mereka, illa btiraa ridwanallah. Mereka melakukan itu mencari ridwan Allah, mencari ridha Allah. Ridha itu senang, ridha itu suka. Yang dicarinya itu senangnya Allah, sukanya Allah, bukan senangnya netizen. Kalau mau mencari ridha netizen, sakit kepala kita. Ridha nas rayatul latudha, ridha manusia sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan. Kepala sama hitam, isinya macam-macam. Kalau diperturutkanlah semua manusia ini, stres kita. Hidup ini biasa-biasa aja. Yang susah itu adalah memperturutkan cakap manusia. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka menyia-nyiakannya dan mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Bahkan membuatkan sesuatu tambahan-tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran, surat Maryam. Itu ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik. Banyak hadis berserakan bertebaran membersihkan tuduhan-tuduhan miring kepada nabi-nabi. Nabi Ayub dituduh mabuk, Nabi Daud dituduh mengintip orang mandi, mengakal-akali bini orang. Suaminya disuruh berperang supaya bininya jadi janda supaya diambil. Maka datanglah Al-Quran, dibawa Nabi Muhammad untuk membersihkan tuduhan-tuduhan kepada nabi-nabi. Kenapa? Karena mereka Yahudi membuat cerita-cerita itu, menisbatkannya ke nabi-nabi. Maka dalam ajaran Islam, nabi-nabi itu maksum. Dalam ajaran Syiah, imam yang 12 maksum. Sedangkan dalam ajaran Islam, yang maksum hanya terpelihara, terjaga dari dosa, supaya wahyu tidak rusak. Karena kalau sampai Nabi tidak maksum, berarti wahyu bisa disusupi setan. Tak bisa, karena Allah menjaga. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah menjaga engkau. Kita lanjutkan.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu, janganlah kamu jadi orang kallati, seperti naqadat ghazlaha, yang sudah merabak kapas jadi benang, benang ditenun jadi kain, setelah kain ini ditenun dibuka balik. Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkata, setelah dia kuat kokoh, benang-benang ditenun. Kalau pernah menengok tenun songket siap, ini benang ditenun rapi bersih, sudah kokoh, tiba-tiba dibuka, dicerai-beraikan balik. Dilarang Allah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Akhirnya bertebaran. Ini perumpamaan. Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan iman, pokok kayu. Perumpamaan sedekah, menanam satu biji, tumbuh 7 cabang. Satu cabang ada 100. 100 jadi 700. Perumpamaan iman, macam kain yang sudah ditenun, mengambil kapasnya susah, memintal kapas jadi benang payah, benangnya ditenun payah, setelah jadi kain dibuka-buka lagi. Begitulah orang yang membatalkan keimanannya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Beribadah ini berhentinya kapan? Sampai mati. Muaklah saya ini beribadah nih Pak Ustaz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, zikir, baca Quran. Tenang. Nanti kalau dah mati berhenti, tak ada ibadah lagi. Kapanlah kami beristirahat dari ngaji nih Pak Ustaz? Udah 2 tahun. Baru segini ya, 2 tahun. Sabar. Kalau udah mati nanti tak kami suruh datang lagi. Nah, jadi mengaji ini sampai mati. Saya pun mengajar gitu juga. Kapanlah Ustaz berhentinya ini? Kapanlah Ustaz beristirahat? Nanti insya Allah kalau udah mati, itulah istirahat orang beriman. Istirahatnya nanti kalau sudah mati, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ayat. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis, faminha, diantaranya hadis Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Wa kana ahabbat dini ilaihi, yang paling disukai Allah, ajaran agama ini adalah madawama sahibuhu alaihi, istiqamah, konsisten, continue, terus menerus. Dawama alaihi, mudawamah, muhafazah, konsisten, continue, istiqamah, terus menerus, jangan putus. Tahajud 1 malam, habis itu setahun tak sembahyang. Bersedekah 1 miliar, habis itu tak ada lagi. Ma'adwa muhawain qala, istiqamah terus menerus walaupun sedikit. Hadis 153. Wa'an Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nama an hizbihi, siapa yang tidur an hizbi, lupa baca wirid. Siapa yang tidur lupa baca wirid, minal lail, malam,
Au an syai'in minhu, atau lupa sedikit. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, maka silakan baca antara sholat subuh dan sholat zuhur. Pagi sampai terbit matahari jam 2, sampai tergelincir matahari jam 12. Jam 12.15 sekarang masih bisa. Waktu doa, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dituliskan baginya pahala seakan-akan dia sudah membacanya dari sebagian malam. Lupa zikir malam, maka dibaca di waktu siang, itulah seakan-akan mendapatkan pahala seperti melakukannya di waktu malam. Biasa baca Yasin malam, lupa, terlewat baca siang. Nabi pernah sholat siang 12 rakaat. Kenapa? Gara-gara terlewat malam. Malam 11. Kalau siang jadi 12. Kenapa siang jadi 12? Karena siang tak ada witir. Witir hanya ada di waktu malam. Maka lengkapkan dari 12. Biasa malam berzikir. Afdalul zikri ma'lam annahu la ilaha illallah. Lupa, tertidur, ganti di waktu siang. Tetap dapat pahala malam. Kenapa pahala malam lebih banyak daripada siang? Lebih sulit, lebih berat, lebih payah, melawan kantuk, melawan tidur. Maka pahala malam lebih besar daripada siang. Kalau dilaksanakan di waktu siang, dapat pahala malam, karena mengganti yang tertinggal di malam-malam. Wirid. Jadi wirid itu sudah jadi bahasa Indonesia. Wirid, amalan rutin, sholat sunat, baca Quran, berzikir, sholawat, tasbih, tahmid, seminim-minim 10, istighfar, al-fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu bil falaq sekali, an-nas sekali, pangkal al-baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung al-baqarah lillahi ma fis samawati, sholawat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang dibaca waktu tahlil. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang kalian baca nih tahlil? Sunnah. Semua yang 10 tadi ada dalil-dalil. Ada orang mati, tak ada orang mati tidak baca. Ada undangan kenduri, tak ada undangan kenduri tidak baca. Yang 10. Sambil duduk di kantor, di kampus, di jalan, sambil bawa motor, baca itu. Sudah saya buatkan videonya di share. Ada orang sakit, dibacakan ke air, ditiupkan ke kepala anak kecil. Itulah dia amalan-amalan seminim-minim. Kalau mau yang paling lengkapnya, ditulis oleh Imam Nawawi. Nama kitabnya Air Bekar. Lebih kurang sebegini juga tebalnya. Khusus zikir-zikir. Ensiklopedia zikir. Zikir yang paling lengkap ditulis oleh Imam Nawawi. Sama dengan yang menulis kitab. Di beberapa Facebook saya tengok yang mengajarkan Al-Azkar di Pekanbaru, Ustaz Zul Ikram. Nah, jadi ikuti kajian Al-Azkar bersama Ustaz Zul Ikram. 154. Wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, wahai Abdullah, jangan kau macam si fulan. Karena yaqumul laila, dia tahajud malam, fataraka qiyamal lail. Tahajud malam, habis itu ditinggalkannya tahajud. Tak ada tahajud ini. Jangan macam si fulan. Kalau tahajud terus. Jangan tinggalkan amal yang sudah dimulai. Ngaji, habis itu berhenti.
Zikir hadis Jibril, jangan. Jaga istiqamah. Muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang terakhir 155. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatat shalah min al-lail, kalau Nabi terlewat tak salat malam, min waja'in, karena sakit, atau ghairi, atau yang lain-lain, shalla bihan nahar, dilaksanakan di waktu siang, sintai asyrata raka'ah, 12 rakaat. Malam 11, siang jadi 12. Kenapa malam 11? 8 tahajud, 3 witir, 11. Siang tak bisa witir, maka siang diganti dengan sholat duha. Nah, jadi kalau ada yang tertinggal malam, diganti di waktu siang. Pahala malamnya dapat karena niat. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah tadi kita sungguh ini.